Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah simulasi registration server dari mata kuliah IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jadi sebelumnya saya sudah membuat rangkaian simulasinya dan nanti saya akan menjelaskan apa sih kegunaannya, kemudian gimana sih cara mengsettingnya, dan juga apa saja sih komponen yang dibutuhkan dalam simulasi tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka simulasi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah simulasi yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan semuanya. Untuk kotak yang saya buat tersebut, kita bayangkan ini seperti rumah satu yang di dalamnya ada lampu, kipas angin, jendela, dan kemudian untuk router ini saya kasih nama router rumah satu. Jadi di dalam kotak ini yaitu kita bayangkan sebagai rumah satu, dan kotak dua ini juga kita bayangkan sebagai rumah dua. Dan apa saja sih komponen yang ada di dalamnya? Yang pertama, di sini saya ada sebuah server. Kemudian saya sebuah router. Di sini ada COS, cell tower, smartphone, kemudian home router rumah satu, rumah dua, dan juga ada lampu, kipas angin, dan juga jendela untuk rumah satu dan rumah dua. Oke, langsung saja kita membuka ke dalam instruksi simulasi yang sudah diberikan, biar kita bedah satu persatu ya. Oke, yang pertama yaitu kita setting terlebih dahulu bagian router, yaitu kita menggunakan IP 192.168.1.1 dan kemudian 2.1, 3.1, dan 4.1. Oke, langsung saja kita cek di Cisco kita. Di sini saya sudah mengsettingnya. Jadi kita pastikan apakah ini sudah benar-benar tersetting atau belum. Masuk ke, mohon maaf, ini server. Kita masuk ke dalam router setelah. Nah, untuk router ini, pas waktu kita mengklik di sini portnya sebenarnya itu ada 6. Yang dua ini untuk fast ethernet, dan kemudian untuk empatnya ini tidak. Jadi pas waktu saya membuat router ini, saya matikan terlebih dahulu, nanti saya geser ke sini untuk membuang portnya, dan saya ganti port menjadi yang CFE ini, biar fast ethernetnya. Kemudian di sini kita masuk ke config dan fast ethernet, kemudian kita cek 192.168.1.1 nul. Di sini jangan lupa kita on kan ya port statusnya. Kemudian fast ethernet selanjutnya 2.1 benar, kemudian fast ethernet selanjutnya yaitu 3.1, dan kemudian fast ethernet selanjutnya 4.1. Sudah kita on kan semua. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam perintah selanjutnya. Di sini kita diperintahkan untuk server IoT dan DNS. Jadi di sini kita akan mengsetting bagian servernya. Kita cek apakah sudah tersetting apa belum. Kita masuk ke dalam config fast ethernet 192.168.1.2 sudah sesuai sama instruksi tadi. Nah, ini juga jangan lupa kita on kan ya guys. Oke. Selanjutnya perintahnya apa sih? IP1. Ini sama seperti home router tadi ya guys. Jadi ini home router buat rumah satu. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu menggunakan 192.168.2.2, kemudian 2.1 dan 1.2. Kemudian untuk Wi-Fi-nya menggunakan 10.1. Oke, langsung saja kita cek di bagian routernya. Ini kita cek di router. Agak lama ya. Kita sebenarnya kita bisa men-setting lewat config, tapi di sini saya akan setting lewat GUI. Nah, jadi tampilannya seperti ini biar lebih enak. Oh, ini tadi tergeser jadi static. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang pertama internetnya kita ubah ke static IP, dan kemudian kita setting 192.168.2.2.
Kemudian untuk max-nya sama ini, yaitu 255, 255, 255.0. Kemudian default gateway-nya 192, 168, 2.1. Kemudian DNS-nya itu 1.2 sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan untuk network-nya di sini saya menggunakan 10.1. Nah, untuk GUI ini kita harus menekan tombol save biar kalau kita mengganti port-port, maksudnya IP-IP ini, jadi kita save. Kalau tidak save, kita untuk IP-nya tidak akan tersimpan. Dan kemudian di sini kita masuk ke wireless-nya. Di sini untuk SSID-nya kita ganti rumah 1. Di sini saya tidak save soalnya sudah saya save sebelumnya. Jadi langsung saja kita close, tidak masalah. Kemudian lanjut ke instruksi selanjutnya yaitu EP2, yaitu atau home router 2, rumah 2. Di sini menggunakan IP 3.2, 3.1, dan 1.2. Untuk SSID-nya menggunakan rumah 2 dan Wi-Fi-nya di sini menggunakan 20.1. Oke, langsung saja kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sama seperti tadi, di sini saya menggunakan GUI yaitu yang pertama yaitu static IP. Kemudian settingnya kita setting seperti tadi 3.2, 3.1, 1.2 sudah sesuai. Dan kemudian untuk networknya di sini saya menggunakan 20.1. Di sini tidak usah saya save lagi ya, soalnya sudah saya save sebelumnya. Oh, kepencet. Untuk wireless di sini saya ubah menjadi rumah 2 untuk SSID-nya. Oke, harusnya untuk home router rumah 1, kemudian router dan home router rumah 2 dan servernya ini aman sesuai dengan instruksinya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ke dalam COS atau CO server. Nah, untuk backbone-nya di sini udah diinstruksikan untuk IP-nya yaitu menggunakan 4.2, 41 dan juga 1.2. Kita cek sih langsung ke bagian COS-nya. Oke, masuk ke dalam COS, kita masuk ke config. Nah, untuk providernya ini dikasih Telkomsel ya, biar sama seperti instruksi tadi. Ini saya kasih lihat. Nah, Telkomsel, kemudian sebentar. Kemudian kita buka dulu. Untuk backbone di sini setting IP-nya 192, 168, 4.2, benar 4.1 dan juga 1.2 sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Dan kemudian di cell tower-nya ini juga sama yaitu 16.1.1. Nah, kemudian ini kan sudah saya setting sebelumnya. Jadi pas waktu kalian setting, kalian klik service dulu, kemudian kalian save. Ininya biar IP-nya terbaca. Oke, jadi langsung saja kita close. Kita masuk ke dalam cell tower. Di dalam cell tower ini untuk config-nya yaitu di sini kita ganti menjadi Telkomsel. Sama seperti instruksi yang ada di sini. Nah, cell tower Telkomsel. Betul. Oke, kemudian nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian smartphone. Di bagian smartphone ini yaitu saya masuk ke dalam config, kemudian wireless. Di sini saya matikan biar tidak tersambung ke router. Kalau di sini saya on-cam, otomatis tersambung ke gateway. Jadi auto tersambung ke dalam router. Nah, di sini saya menggunakan sinyal, yaitu di sini provider name-nya saya menggunakan Telkomsel dan juga saya on-cam. Kemudian di sini saya refresh DHCP-nya biar IP-nya terbaca. Nah, sudah terbaca seperti ini, maka otomatis smartphone akan nyambung ke dalam cell tower. Oke, di sini saya juga sudah membuat lampu, kipas angin, dan juga jendela di bagian rumah 1 dan juga rumah 2 juga sama. Oke, langsung kita lanjut ke instruksi selanjutnya.
Nah, di sini untuk bagian server kita masuk ke dalam service dan kemudian DNS. Untuk DNS servisnya kita on kan. Kemudian kita cek apakah sudah saya implementasikan seperti itu. Service DNS di sini sudah saya on kan. Betul. Kemudian selanjutnya yaitu untuk setting static router. Oke, kita masuk ke dalam routernya. Router static. Nah, di sini sudah saya setting sesuai apa yang ada di instruksi tadi. Jadi kita tidak perlu men-setting ulang. Intinya tinggal kita masukkan dulu IP-nya, kemudian sama seperti instruksi yang ada di sini. Oke, kemudian pastikan koneksi simple UDP baik HP maupun IoT device tersambung ke server IoT. Nah, di sini saya juga sebelumnya sudah mencoba untuk ininya aman harusnya. Sudah saya kasih surat dari sini ke sini, server ke dalam HP, semuanya aman sesuai. Soalnya kita mengerjakannya sesuai dengan instruksi. Oke, langsung kita cek instruksi selanjutnya. Buka web server dengan menggunakan alamat domain HP https iot.net buat user baru. Nah, di sini kan kita diperintahkan untuk membuat akun baru. Sedangkan sebelumnya saya sudah pernah membuat akun. Nah, di sini akan saya jelaskan saja untuk di smartphone. Di sini kita masuk ke bagian desktop, kita masuk ke web server. Kita masuk web server, kemudian di sini kan ada kita ketik iot.net. Kita klik. Sebentar agak lama. Seperti biasa Cisco. Nah, udah keluar. Nah, di sini kan kita kan diperintahkan untuk sign up buat akun baru, buat akun IoT. Jadi, nah sedangkan saya sudah membuat username dan juga password untuk mengontrol lampu yang ada di sini. Oke, kita cek aja instruksinya terlebih dahulu. Daftarkan semua IoT menggunakan remote server. Kemudian buka web dan juga masukkan user yang telah dibuat. Amati IoT device apakah sudah terdeteksi semua jika sudah lakukan manipulasi IoT device menggunakan web tersebut. Oke, jadi kita seperti ini. Saya akan jelaskan. Nah, sebelumnya saya kan sudah pernah membuat yang tadi untuk akun web servernya ini saya buat dengan nama rumah satu. IoT.net. Kita cek dulu. Klik. Oke. Kemudian untuk di like buat rumah satu ini, nah sebenarnya untuk IoT servernya awalnya itu non, kemudian saya pindah ke remote service. Dan untuk service address-nya itu yaitu tadi yang sudah kita buat yaitu iot.net dan kemudian username dan juga passwordnya di sini saya menggunakan rumah satu dan juga passwordnya rumah satu untuk mengontrol lampu. Kemudian kita masuk ke dalam fun. Untuk fun ini juga sama. Yang IoT servernya yaitu awalnya non. Di sini saya menggunakan remote server. Untuk server address-nya itu menggunakan iot.server dan juga username-nya itu rumah satu dan juga sama seperti tadi. Kita untuk jendelanya juga sama. Kita cek satu persatu. Oh, sudah kita setting ke dalam remote server. Dan untuk server address dan username dan passwordnya juga sama. Oke. Nah, di sini saya juga membuat untuk rumah dua ini jadi saya masih membuat satu akun. Jadi satu akun ini kita bisa menggunakan dari rumah satu dan juga rumah dua. Nanti saya akan
mengimplementasikan gimana sih kalau rumah 1 terdapat akun sendiri dan juga rumah 2 terdapat akun sendiri. Seperti itu. Nanti saya akan mencoba. Nah, di sini kan saya sambungkan ke dalam rumah 1. Kita cek di smartphone-nya tadi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam web server, kemudian kita ketik iot.net. Nah, kita masukkan tadi rumah 1, kemudian ini juga sama, rumah 1, kasihin. Nah, di sini kan sudah ada sebuah 6 komponen. Nah, di sini sudah saya kasih nama biar tidak membingungkan ya. Untuk lampu RM1 ini yang di bagian rumah 1, kalau RM2 ini yang di bagian rumah 2. Di sini kita coba untuk sama seperti yang home gateway kemarin, simulasinya kita coba untuk klik, 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 dan bisa. Kemudian untuk dipasangin juga, kita coba pasanginnya bisa, kemudian jendela kita buka, bisa. Kemudian untuk rumah 2, kita cek apakah bisa atau tidak. Nah, menyala untuk lampunya, kita on kan, menyala. Kemudian untuk jendelanya kita klik, apakah terbuka? Ternyata terbuka, berhasil. Kemudian kita ke kipas angin. Nah, ternyata bisa. Sudah berhasil untuk simulasinya. Tetapi belum selesai. Di sini saya ingin membuat yang apa saya bicarakan tadi, yaitu dari rumah 1 kita bisa setting dari web server, yaitu menggunakan 1 akun. Jadi di sini kita akan membuat akun lagi untuk rumah 2. Oke, kita masuk ke iot.net dulu. Nah, di sini kita buat akun lagi, kemudian kita masukkan rumah 2. Kemudian di sini rumah 2. Great. Apakah sudah berhasil? Sudah berhasil. Oke, langsung saja kita ganti username dan juga passwordnya. Nah, connect kan. Tunggu, oke, sudah. Terus kemudian salah klik untuk pasangin rumah 2 juga. Kita coba rumah 2 kita connect kan. Kita tunggu sampai connect. Nah, kalau sudah connect, kita buka ke jendela. Rumah 2. Kita klik on. Nah, sudah terkonek semua. Langsung saja kita coba di bagian smartphone, web browser. Kita coba masuk pakai akun ke rumah 2. Apakah berhasil? Rumah, rumah. Klik. Nah, ternyata muncul untuk lampu RM2, dipasangin RM2, untuk jendela RM2. Kemudian kita coba close, kita masuk ke dalam rumah 1 ya. Apakah sama seperti tadi ada 6 atau berkurang? Harusnya sudah berkurang sih, soalnya kan udah kita setting. Nah kan, jadi ini tinggal 3, kita klik bisa. Nah, jadi seperti itu. Untuk kita membuat 2 akun di dalam 2 rumah yang berbeda. Jadi untuk akun rumah 1 itu buat rumah 1 sendiri, kemudian akun rumah 2 untuk rumah 2 sendiri. Oke, itu saja simulasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.